Di sisi lain, di sebuah tempat, seorang pria parubaya menatap Jahyun dan berkata, "Kerja bagus." Jahyun tersenyum sopan. "Ya, Anda juga, Pak. Sampai jumpa besok." Pria itu kemudian berkata, "Jahyun, besok kamu libur shift di pusat perbelanjaan, kan?" Jahyun sempat terkejut. Pria itu tersenyum kecil. "Gimana kalau kita minum bir sebentar?" Dalam hati, Jahyun bergumam, "Mulai lagi, sudah setengah tahun dia terus merayuku. Sudah terlalu sering kutolak sampai aku kehabisan alasan. Tapi ini satu-satunya kerja sambilan yang bisa kulakukan setelah jam kerja di pusat perbelanjaan. Untungnya, malam ini cukup ramai, jadi tolong, berhentilah, Pak." Pria itu menambahkan, "Atau soju juga boleh, kok." Jahyun menjawab dengan sopan, "Aduh, maaf, saya sudah terlalu capek. Sekarang saja rasanya sudah hampir tidak bisa berdiri." Pria itu lalu mengeluarkan kunci mobilnya dan berkata, "Gitu ya. Kalau gitu, biar saya antar kamu pulang naik mobil." "Ayo, naik." Jahyun cepat-cepat menolak, "Tidak usah, Pak. Jalan kaki juga cepat, kok." Pria itu mulai kesal. "Kenapa sih selalu nolak? Kalau kamu terus begini, saya ini kelihatan kayak apa? Masa saya tidak dikasih kesempatan sedikit pun?" Jahyun menatapnya dingin. "Kesempatan apa, Pak?" Pria itu mendekat sedikit dan berkata dengan nada menggoda, "Tuh kan, kamu sudah tahu bagaimana perasaan saya. Jadi jangan pura-pura, dong, Jahyun. Kamu benar-benar tidak tahu kenapa saya terus begini." Jahyun menarik napas panjang. "Saya tahu, Pak. Saya sengaja terus menolak dengan halus karena saya menghargai perlakuan baik Anda. Tapi Bapak juga tahu situasi saya, kan? Saya sudah bekerja dari pagi di pusat perbelanjaan, lalu lanjut kerja di kafe Bapak sampai jam segini. Sekarang sudah jam 2 pagi. Pria itu tiba-tiba menggenggam lengan Jahyun. "Nah, itu dia. Cuma ngajak minum sedikit aja, kok. Kalau kamu terus nolak, saya jadi kelihatan aneh. Kita ketemu tiap hari, masa tidak bisa ngobrol lebih dalam sedikit? Siapa tahu, dengan satu gelas, saya bisa bantu kamu." Namun sebelum pria itu melangkah lebih jauh, tiba-tiba sebuah suara berat terdengar dari belakang. "Memangnya Anda bisa bantu sejauh apa?" Pria itu sontak menoleh. Di belakang Jahyun, Jaryong berdiri, menatap tajam ke arahnya. Pria itu menatap heran ke arah sosok yang baru datang. Siapa kamu?" Jahyun segera berkata dengan nada lega, "Opa." Pria tua itu mengulang dengan bingung, "Opa." Tanpa menjawab, Jaryong melangkah maju, menggenggam tangan pria itu yang masih menempel di lengan Jahyun, lalu menatap matanya tajam. "Lepaskan." Nada suaranya datar namun menusuk. Pria itu sontak ketakutan dan segera melepaskan genggamannya. "Kau pacarnya?" tanya pria itu dengan nada menantang, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. "Kakak kandungnya," jawab Jaryong dingin. "Jahyun tidak punya pacar. Kalaupun ada, pasti sudah saya singkirkan satu persatu." Tatapannya tajam, membuat udara di sekitar mereka seolah menegang. Ia kemudian menggenggam lengan pria itu lebih kuat, membuat pria itu meringis kesakitan. "Tolong, lepaskan!" seru pria itu kesakitan. Jaryong melepaskan genggamannya perlahan, lalu tersenyum tipis. "Maafkan saya terlalu posesif dengan adik perempuan saya. Jadi tadi hanya refleks. Maklum, kalau soal adik, emosi saya agak sensitif. Bisa dimengerti, kan?" Pria itu menelan ludah, mencoba tersenyum kikuk. "Tapi, kalian berdua kok nggak mirip?" "Ya. Saya cuma pemilik kafe tempat Jahyun kerja. Cuma ngajak minum bareng abis kerja, kok. Mau minum bertiga juga boleh." "Tidak perlu, kami permisi dulu." Namun saat mereka hendak pergi, pria itu nekat menyentuh Jaryong. Tapi, satu gelas aja." "Ya." Jaryong langsung berbalik, menatapnya tajam. "Sudah jelas ditolak, masih saja memaksa. Karena saya bicara sambil senyum, Anda kira saya ini gampang digoda, ya? Atau Anda pikir saya cuma ingin terlihat galak?" Tatapan Jaryong begitu tajam hingga pria itu tak berani menjawab. Di dalam perjalanan, saat berada di dalam mobil, Jahyun berkata sambil merebahkan kepala di sandaran kursi. Capek banget." Jaryong menoleh sekilas dan bertanya dengan nada lembut. "Aku terlalu kasar ya tadi?" Jahyun tersenyum kecil. "Enggak kok, makasih. Aku juga tadi mampir ke Warahan. Emang dari tadi kepikiran mau berhenti kerja di sana. Jadi pas banget sih." Jaryong menjawab sambil tetap menatap ke depan. "Sambil sekalian izin dari pusat perbelanjaan juga." Jahyun tertawa kecil. "Papa mau aku jadi pengangguran? Itu sih agak gila ya." Jaryong berkata dengan nada serius. "Ayo kita ke Seoul." Jahyun terkejut. Ke Seoul?" Jaryong mengangguk. "Iya, ke Seoul yuk." Jahyun menatap kakaknya bingung. Buat apa? Papa juga udah cukup bagus kerja di sini, Papa juga." Jaryong menatap adiknya sejenak. "Tapi kamu sendiri kan nggak baik-baik saja." Jahyun terdiam sebentar lalu berkata pelan. "Kalau di Seoul, aku bisa lebih baik." Jaryong menjawab mantap. "Aku pindah kerja ke cabang Seoul. Gajinya juga bisa lebih besar. Perusahaan kasih tunjangan lokasi. Kita bisa cari villa kecil buat tempat tinggal." Jahyun menunduk, terdiam. Kemudian, Jaryong melanjutkan. "Jahyun, kamu paling muda di rumah, tapi kelihatan paling capek.
Pas aku mikir begitu, aku sendiri nggak tega. Aku terus keinget ekspresimu waktu ikut kelas akting di Seoul dulu. Jahyun menatap ke bawah, suaranya lirih. Tapi utang papa gimana? Jaryong menjawab dengan tenang. Kalau kamu sukses, kamu bayar setengah. Kalau enggak, biar aku yang lunasi semuanya. Air mata mulai mengalir di pipi Jahyun. Mana bisa begitu? Aku sendirian. Jaryong tersenyum tipis, mengelus kepala adiknya. Kamu boleh nyerah kok. Kamu udah capek-capek selama 1,5 tahun ini. Sisanya biar aku usahakan. Kamu nggak perlu khawatir lagi. Keesokan harinya, di kantor balkon atas, Yang Baik menghampiri Jaryong dengan semangat. Let's go, serunya. Jaryong menatap heran. Oh, Yang Baik mencondongkan tubuhnya sedikit dan berkata pelan. Tapi kita harus keluar diam-diam. Di dunia sales, pindah kerja itu biasa. Tapi kalau yang keluar itu seorang AC sekaligus leader, itu bisa jadi masalah besar. Salah-salah, yang lain bisa ikut-ikutan pindah. Efeknya bisa kayak sosis berantai, sampai kepala cabang bisa stres berat. Paham, kan? Jaryong mengangguk. Paham. Yang Baik melanjutkan sambil mengangkat jarinya. Oke, satu pertanyaan. Batas wewenangku sampai mana? Agak aneh sih nanya begini ke kamu, tapi sekarang bukan waktunya malu-malu. Jaryong menjawab tenang. Di sana, Anda akan jadi wakil kepala tim 2. Yang Baik mendengus kesal. Serius, belum juga sempat nikmatin jabatan tim leader lama-lama, udah balik lagi jadi wakil. Jaryong tersenyum tipis. Soalnya, tim leader yang sekarang performanya bagus. Jadi belum bisa langsung digeser. Yang Baik mendengus pelan, lalu bertanya. Terus, Jaryong menimpali. Sebagai gantinya, Anda bisa memilih anggota tim sendiri sepenuhnya. Yang Baik tampak sedikit terkejut. Serius, tim leader di Seoul sekuat itu? Ya. Jaryong mengangkat 3 jarinya. Tim 2 yang lama pindah semua ke Bauman setelah leadernya diganti. Satu tim maksimal 5 orang. Selain kita berdua, Anda bisa rekrut sampai 3 orang lagi. Tapi nggak wajib penuh. Yang Baik berpikir sejenak. Kalau begitu, apa pegawai lain juga dapat tunjangan 50 juta won? Jaryong menjawab, tidak. Jadi, 2-3 orang, ya. Tapi kita nggak bisa ambil dari showroom sini. Berarti kita harus cari orang yang punya daya tempur tinggi. Harus punya mental kuat juga, biar nggak kalah saing sama orang-orang Seoul. Kemudian, sambil tersenyum, Yang Baik menoleh ke Jaryong dan berkata, aku cuma kepikiran satu orang. Jaryong menatapnya penasaran. Sudah, siapa? Yang Baik menjawab mantap, Choi Minho. Sementara itu, di showroom Dayun Motors, seorang resepsionis sedang menatap layar komputernya. Namun, pandangannya tiba-tiba teralihkan ke depan. Ia bergumam pelan saat melihat Choi Minho sedang berbicara dengan seorang pelanggan. Celananya pendek, pakai sandal, wajahnya juga kelihatan baru saja lewat umur 20, siapapun yang lihat pasti mengira dia salah masuk showroom, bukannya mau beli mobil, gumamnya dalam hati. Tapi yang membuatnya heran adalah manajer Choi tampak begitu serius berbicara dengan pemuda itu, seolah sedang melayani pembeli besar. 2 bulan lalu, Choi Minho datang tiba-tiba membawa CV dan melamar kerja di showroom Dayun Motors. Banyak sales yang pindah dari menjual mobil domestik ke mobil impor, tapi baru kali ini resepsionis itu melihat kebalikannya, seseorang yang turun dari mobil impor ke mobil lokal. Awalnya kukira dia orang hebat dengan visi besar, batinnya. Tapi ternyata, setelah pelanggan itu pergi, resepsionis itu menghela napas dan berkata pelan. Manajer, sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Sudah 2 bulan, tapi cara kerjamu masih seperti menjual mobil impor. Pelanggan jadi merasa canggung. Coba deh, ganti gaya berpakaian juga, pakai baju lengan pendek biar nggak kelihatan panas. Kamu ini kelihatannya nggak terlalu suka berinteraksi dengan orang, jadi bagaimana bisa kerja di bidang sales? Lagi pula, 2 bulan ini belum ada satupun pelanggan yang datang. Sekarang aku tahu kenapa dia bisa dipecat. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara familiar. Tim leader Choi, lama tidak bertemu. Choi Minho menoleh. Di hadapannya berdiri Yang Baik, dengan senyum santai dan 2 cangkir kopi di tangannya. Seperti biasa, wajah Anda masih sama seperti dulu. Bagaimana kalau kita ngopi bareng sebentar? Tak lama kemudian, mereka duduk berhadapan di sebuah ruangan kecil. Yang Baik menyesap kopi perlahan dan berkata sambil tersenyum. Sejak terbiasa minum kopi seduh, saya jadi kurang tertarik dengan kopi instan. Tim leader Choi juga lebih suka kopi seduh, kan? Choi Minho menatapnya tenang. Di sini saya tidak lagi punya jabatan seperti itu, ujarnya datar. Oh, begitu, balas Yang Baik sambil menyandarkan punggung. Bagaimana kabar Anda? Seperti yang Anda lihat, Yang Baik tersenyum tipis. Katanya Dayun sekarang memisahkan dealer dan showroom. Ini showroom, kan? Dealer pasti lebih besar. Kenapa memilih tempat ini? Komisinya lebih tinggi, ya. Choi Minho menatapnya tajam. Bagaimana Anda tahu saya di sini? Dunia sales itu sempit, jawab Yang Baik enteng. Cukup tanya ke beberapa orang, nama Anda langsung muncul. Tapi kenapa baru sekarang Anda datang? Tanya Choi Minho pelan, tapi nadanya menusuk. Hanya ingin memastikan saya benar-benar tersingkir. Yang Baik tertawa kecil. Hah, saya kesini karena ada urusan.
Saya tidak tertarik, potong Choi Minho dingin. Kenapa begitu? Choi Minho menatap lurus ke arah lawan bicaranya. Menanyakan sesuatu yang sudah Anda tahu jawabannya, itu tidak sopan. Anda yang menyiapkan panggung, dan menggunakan Lee Jaryong sebagai pisau untuk menyingkirkan saya. Yang baik hanya tersenyum tipis. Jadi, Anda sudah tahu. Karena saya yang terluka, balas Choi Minho, tentu saya tahu siapa yang menusuk. Anda cukup lihai, tahu bagaimana memegang pisau dengan benar. Yang baik tersenyum lebih lebar. Terima kasih atas pujiannya. Dalam hati, Yang baik bergumam. Masih sama saja, orang ini dipenuhi ambisi dan harga diri, tapi saat harus memilih salah satunya, dia buang ambisinya. Dikalahkan oleh pendatang baru, dia tak tahan dengan label itu. Lalu memilih mundur, pindah ke showroom mobil domestik, di lingkungan biasa. Ganti nomor telepon, tinggalkan semua pelanggan dan jaringan yang sudah dia bangun, hanya demi mempertahankan harga diri. Orang seperti ini, tidak sepenuhnya waras. Yang baik tersenyum tenang sambil menatap lawan bicaranya. Saya akan pindah ke Seoul. Selamat, jawab Choi Minho singkat tanpa ekspresi. Anda sudah dengar, kan? Lanjut Yang baik, Presiden Sun Ha mengakuisisi Horaj. Saya dan si Rubah akan ke sana sebagai mantan tim leader. Choi Minho hanya menatap sekilas. Sekali lagi, selamat, pasti membanggakan. Pintu keluar ada di sana. Anda bisa keluar lewat jalan yang sama waktu masuk. Yang baik tertawa terbahak-bahak. Kenapa tidak ikut saya sekalian? Choi Minho mengerutkan kening. Untuk apa? Babak pertama sudah selesai, kata Yang baik sambil tersenyum lebar. Sekarang saatnya babak kedua dimulai. Bersama saya dan si Rubah. Saya tidak punya urusan pribadi dengan Jaryong, balas Choi Minho datar. Tapi tatapan Anda bukan tatapan orang tanpa emosi, jawab Yang baik cepat. Choi Minho menghela napas panjang, lalu berkata dingin. Kalau terhadap Anda, saya punya emosi. Emosi yang sangat buruk. Yang baik tersenyum kecil. Kalau begitu, bertandinglah dengan saya di babak kedua. Apa maksud Anda? Antara orang yang menusuk dan pisau yang ia gunakan, ujar Yang baik pelan, emosi Anda pasti tertinggal di suatu tempat. Jujur saja, saya tidak terlalu peduli. Dalam hati, Yang baik bergumam. Kena tepat sasaran. Aku memilih orang yang tepat. Lalu ia kembali menatap Choi Minho dengan ekspresi penuh tantangan. Dalam hidup, kekalahan tidak ditentukan oleh hasil, tapi oleh pilihan. Yang mengakui kekalahan dan menyerah lebih dulu, itulah yang kalah. Tim leader Choi, Anda tidak merasa sudah kalah, kan? Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, suaranya merendah tapi menusuk. Orang bilang, mengakui kekalahan itu indah. Tapi jujur saja, bagi kita, itu menyedihkan, bukan? Choi Minho mengepalkan tangan dan menggeretakkan giginya. Jadi, Anda ingin saya bergabung dengan tim Anda? Yang baik tersenyum puas. Memangnya Anda berencana tetap bertahan di sini? Ia melirik ke arah resepsionis yang sedang asyik bermain judi di komputer. Bersama orang seperti itu, Choi Minho menoleh sekilas, lalu kembali menatap Yang baik tanpa berkata apa-apa. Sebagai catatan, lanjut Yang baik, saya tidak akan datang 2 kali. Saya bukan Up yang akan memohon sampai 3 kali. Dan saya juga tidak akan menunduk ke bawah. Ia berkata dengan tegas, saya akan melakukan yang bisa saya lakukan, di tempat yang bisa saya capai. Kalau Anda tidak ingin berhadapan dengan saya dan si Rubah, silakan lanjutkan pekerjaan sales Anda yang hebat itu. Lalu ia tersenyum. Tapi kalau suatu hari Anda mulai merasa bosan, saat itu, kita bisa kembali bermain politik kantor. Dengan panas, tentu saja. Dalam hati, Choi Minho bergumam. Aku selalu menang, bukan karena aku hebat, tapi karena aku berjuang untuk menang. Apapun yang orang pikirkan tentangku, aku rela mengorbankan segalanya demi mencapai target penjualan. Namun, semua gelar itu, raja penjualan Daegu, runtuh dalam sekejap. Uang memang bisa dicari lagi, tapi harga diri tidak semudah itu. Aku masih ingat saat pertama kali direkrut ke dunia mobil impor, hanya berbekal kemampuan sebagai seorang sales. Kini, aku akan membuat mereka datang mencariku lagi. Tapi kali ini, aku tidak akan menunduk, tidak akan merendah. Aku sudah bersiap untuk itu, setidaknya 2 tahun. Dan orang ini datang hanya dalam 2 bulan, sungguh mengejutkan. Sambil menatap Yang baik yang tersenyum di hadapannya, Choi Minho bergumam lagi dalam hati. Gila, orang ini bahkan tidak mengenal kata malu, harga diri, atau ambisi. Apa sebenarnya motifnya? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia inginkan. Lalu, Choi Minho berkata dengan nada serius. Apakah saya dibutuhkan? Yang baik tersenyum dan menjawab pelan. Ya, sangat dibutuhkan. Lalu, Choi Minho bertanya. Kenapa? Kemudian, Yang baik menjawab sambil memperagakan gerakan tangannya, seolah sedang memegang 2 pedang. Karena saya harus masuk ke wilayah musuh dan melakukan sesuatu yang gila. Untuk menguasai situasi, saya harus menggenggam 2 pedang di kedua tangan saya, pedang yang siap diayunkan kapanpun. Choi Minho menatapnya datar, lalu berkata, jelaskan pakai bahasa manusia. Yang baik pun tersenyum tipis dan melanjutkan. Lee Jaryong tidak akan pernah gagal di Seoul. Meskipun ada pasang surut dalam perusahaan presidir, Hong Sun Ha pasti akan menunggunya. Tapi saya, tidak seberuntung itu.
Saat ini, saya masih dinilai tinggi karena dipasangkan dengan Lee Jaryong. Tapi mulai sekarang, saya akan dinilai secara terpisah. Sedikit saja saya salah langkah, saya akan langsung tersingkir. Ia menarik napas, lalu menatap Choi Minho dengan serius. Seperti yang Anda tahu, kemampuan sales saya biasa-biasa saja. Karena itu, kalau kepala tim Choi Minho dan Lee Jaryong masuk bersamaan sebagai dua pilar utama, saya pikir posisi kita bertiga akan jauh lebih kokoh. Kemudian, senyum licik muncul di wajahnya. Dan yang paling penting, katanya sambil menatap tajam. Bukankah ini akan menyenangkan? Lalu, Choi Minho berkata dengan nada datar. Jadi, demi kesenanganmu, saya dibutuhkan. Yang baik tersenyum kecil. Saya yakin, kepala tim Choi Minho juga akan menikmatinya, ujarnya sambil menunduk sedikit. Tolong bergabunglah dengan kami. Kami benar-benar membutuhkan Anda, kepala tim Choi Minho. Choi Minho menatapnya tajam. Kau berjualan demi bersenang-senang. Yang baik kembali tersenyum, kali ini lebih lebar. Lebih baik begitu daripada menganggapnya sebagai hal yang membosankan, bukan? Choi Minho menatap kosong sejenak, lalu berkata, saya akan mempertimbangkannya. Susun saja jadwal dan detailnya, lalu kirim ke surel saya. Yang baik langsung menimpali. Anda harus memutuskannya sekarang. Waktu kita tidak banyak. Choi Minho mengangkat alis. Memangnya tinggal berapa lama? Yang baik menjawab tenang. Besok pagi. Choi Minho terkejut. Apa? Di sisi lain, Lee Jaryong menelpon Jo Palmok untuk memberi kabar bahwa ia akan pindah kerja ke Seoul. Jo Palmok, yang sedang sibuk mengurus cucu, terkejut tapi senang mendengarnya. Keduanya bercanda hangat, lalu sepakat untuk bertemu lagi setelah Jaryong tiba di Seoul. Percakapan diakhiri dengan ucapan terima kasih dan doa agar Jaryong selamat dalam perjalanannya. Tak lama, Ibu Jaryong datang sambil tersenyum. Teleponnya sudah selesai. Gimana kalau kita mulai memanggang dagingnya? Jaryong menjawab, Ibu makan dulu aja. Tiba-tiba, ayahnya datang sambil membawa daging sapi mentah. Harus dimakan bareng dong, katanya ceria. Soalnya ini daging sapi terakhir yang bakal kita makan di Daegu. Di meja makan, aroma daging panggang mulai memenuhi ruangan. Asap tipis mengepul dari panggangan di tengah meja. Jaryong berkata sambil membalik daging. Truk pengiriman akan datang besok, jam 7 pagi. Ayahnya menatap kedua anaknya. Jaryong, Jahyun, kalian sudah beresin semua barang yang mau dibawa? Jahyun menjawab santai. Aku nggak bawa banyak barang, kok. Jaryong ikut menimpali sambil menggunting daging. Bawa beberapa aja, nanti pas sampai di Seoul, kita langsung belanja di sana. Masih banyak yang harus kita beli. Ayahnya menggeleng pelan. Jangan terburu-buru, beli seperlunya aja, satu per satu. Walaupun kelihatannya sedikit, kalau sudah dimuat ke truk, pasti penuh juga. Ibunya tersenyum sambil menata sayuran di piring. Waktu pertama kali datang ke sini, kita juga hampir nggak bawa apa-apa. Tapi demi hidup yang lebih layak, sedikit demi sedikit, perabotan kita bertambah juga. Jahyun tertawa kecil. Jadi ingat hari pertama kita manggang daging sapi di rumah ini. Dulu di lingkungan ini, cuma rumah kita yang baunya penuh daging panggang. Ibunya ikut tertawa. Haha, betul banget. Rasanya baru kemarin, padahal udah 1,5 tahun yang lalu. Ayahnya menatap bara di panggangan, suaranya sedikit pelan. Saat pertama kali datang ke sini, ayah nggak pernah terpikir kalau kita bakal pergi secepat ini. Jaryong berkata, benar, rasanya agak aneh, dalam hati Jaryong bergumam. Butuh waktu lebih dari 5 tahun. Di kehidupan sebelumnya, kami tinggal di rumah ini selama 5 tahun, seperti jamur yang tumbuh di tempat lembab. Tahun-tahun itu menutupi wajah kami semua dengan bayangan kesuraman. Tapi kali ini berbeda. Saat kami pergi ke Seoul, aku ingin pergi lebih cepat, tanpa menoleh lagi. Ibunya memecah keheningan. Apa cuma ibu yang merasa aneh? Rasanya nanti ibu bakal kangen banget sama tempat ini. Jahyun menatap ibunya lembut. Aku juga, Bu. Ayahnya menambahkan. Walaupun hutang kita masih tetap ada, tapi entah kenapa. Ibunya langsung memotong dengan senyum kecil. Kita bahagia. Ayahnya menatapnya, lalu tertawa kecil. Ibunya menyodorkan sepotong daging yang dibungkus sayuran ke mulut suaminya. Iya, aku bahagia setiap hari sejak kamu akhirnya mau bangkit lagi, sebelum lumut tumbuh di punggungmu. Semua tertawa ringan. Kemudian ibunya berkata dengan nada penuh semangat. Setelah sampai di Seoul nanti, ayo kita hidup dengan semangat baru. Dalam hati, Jaryong tersenyum bahagia. Aku juga bahagia, sangat bahagia. Karena kita akan hidup bersama 2 kali. Bisa seperti ini, sungguh membahagiakan. Keesokan harinya, Yang Baik dan Lee Jaryong berkendara menuju Seoul ditemani angin lembut bulan Mei. Dalam perjalanan, mereka berbincang santai tentang kepindahan Jaryong. Ia bercerita bahwa ia telah menyewa villa tua dekat kantor dan sudah berpamitan dengan Hong Chol serta Shin Won, yang sempat sedih mendengar kepergiannya. Ia juga menyebut bahwa semua berjalan lancar berkat kepala tim Choi Minho. Ucapan itu membuat Yang Baik tertawa, sementara Choi Minho yang duduk di belakang menegur tajam, menyinggung bahwa biasanya orang dibicarakan saat tak ada di tempat.
Percakapan pun berubah menjadi gurauan soal pangkat baru mereka. Jaryong kini asisten manajer, sementara Yang Baik kepala tim, diselingi perdebatan ringan antara Baik dan Minho soal kapan harus mulai bersikap formal. Sesampainya di kawasan Dosan Daero, Yang Baik menjelaskan bahwa wilayah itu adalah pusat persaingan pasar mobil impor di Seoul. Mereka membahas perbedaan kelas antara showroom di Dosan Daero, Daechi, hingga wilayah pinggiran. Choi Minho menegaskan bahwa persaingan di sana sangat ketat, dan hanya yang berpikir tajam yang bisa bertahan. Perjalanan pun berakhir dengan suasana serius namun bersemangat, menandai awal babak baru dalam karir mereka di medan bisnis otomotif Seoul yang kompetitif. Keesokan harinya, pukul 8.20 pagi, mereka berdiri di depan gedung Horaj, tempat baru mereka akan bekerja. Dalam hati, Jaryong bergumam pelan. Sudah lama, tempat ini adalah perusahaan kedua yang kutuju setelah pindah ke Seoul. Sekaligus tempat di mana aku benar-benar mulai dikenal sebagai raja penjualan. Mungkin inilah yang disebut kampung halaman dalam hati, perasaan rindu yang hangat dan menenangkan di dada. Begitu mereka melangkah masuk ke lobi, seseorang langsung menyapa dengan senyum ramah. Selamat pagi, saya Kim Yemu, asisten manajer di showroom Horaj Daichi. Apakah Anda mencari dealer tertentu? Yang Baik menunduk sopan dan menjawab. Selamat pagi, kami dari. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, pria berkacamata itu langsung menyelanya dengan cepat. Mobil yang Anda kendarai, merek Jepang, ya. Mereka sempat saling berpandangan, sedikit heran. Dalam hati, Jaryong bergumam. Ah, ini dia, ritual penyambutan khas showroom, uji coba calon rekan kerja. Sambil melirik ke arah mobil di luar, Kim Yemu melanjutkan dengan percaya diri. Waduh, maaf. Saya masih pegawai baru, sepertinya saya salah lihat. Benar, itu mobil merek Perancis, kan? Memang, kendaraan Eropa terlihat stylish, tapi mobil terbaik, kata orang, tetap mobil Jerman. Kalau mobil Amerika, yah, rata-rata lemot dan boros. Yang Baik menahan tawa sambil menatap Jaryong, yang kemudian berbisik pelan. Biar saya yang tangani. Sementara itu, Kim Yemu kembali bertanya dengan antusias. Bagaimanapun, selamat datang. Apakah sudah ada mobil tertentu yang Anda incar? Dalam hati, Jaryong hanya bisa tersenyum tipis dan berpikir. Dia baru pertama kali kulihat. Padahal, aku sudah bekerja 10 tahun di Seoul di kehidupan sebelumnya. Nama seperti Yemu juga tak pernah kudengar. Mungkin orang ini memang tidak berprestasi, atau sudah hengkang dari dunia sales sebelum aku datang ke sini. Lalu, dengan penuh percaya diri, Jaryong berkata, kalau begitu, tolong tunjukkan model sedannya. Kim Yemu sempat terdiam sejenak, tampak bingung, lalu menjawab. Maaf. Jaryong mengulang dengan nada tenang namun tegas. Saya ingin lihat sedan dulu. Sedikit gugup, Jaryong pun melangkah lebih dulu, mendekati mobil yang menarik perhatiannya, lalu bertanya. Ini model yang sedang tren sekarang, bukan? Segera, Yemu mendekat dengan senyum yakin. Ah, ya, betul sekali. Ini H6 sedan, model menengah dari Hores. Desainnya elegan, performanya mantap. Jaryong tersenyum tipis dan menatapnya tajam. Tapi, tadi Anda bilang mobil Amerika itu kurang oke, kan? Jadi, apa bedanya mobil Amerika dengan mobil Jerman? Tampak gugup, Yemu menelan ludah lalu berkata, baiklah, seperti yang saya sebutkan tadi, mobil Amerika itu agak bodoh. Kalau mobil Jerman, seperti Hores, punya kualitas berkendara yang tajam, handling yang lincah, suspensi yang solid, serta kenyamanan berkendara yang luar biasa. Jaryong menimpali lagi, seolah sedang menguji. Kalau begitu, 4 merek ini, Baumann, RMW, Hores, dan Volkswagen, apakah punya karakteristik berkendara yang sama? Karena semuanya dari Jerman. Yemu mengangguk cepat. Ya, secara umum begitu. Karakter mobil Jerman memang serupa. Tapi bukan berarti semua merek Jerman itu setara. Misalnya, Volkswagen itu kelas bawah, saingannya mobil-mobil Amerika. Jaryong tersenyum miring dan menambahkan, dibandingkan RMW dan Hores, Baumann terasa lebih halus. Atau saya salah? Yemu mulai berkeringat dingin, suaranya bergetar. Anda sudah pernah mencoba Baumann? Tiba-tiba, suara tenang namun tajam terdengar dari belakang. Choi Minho melangkah maju sambil berkata, tidak perlu mencoba untuk tahu, kan? Baumann, RMW, Hores, semuanya merek Jerman. Seperti yang Kim Yemu bilang, karakter dasarnya mirip. Tapi tetap saja, ada perbedaan detail. Ia menatap Yemu lurus dan bertanya pelan. Slogan Baumann itu apa? Yemu terkejut, matanya melebar. Choi Minho melanjutkan dengan suara tegas. Tidak akan memproduksi kecuali itu yang terbaik, best or nothing. Nah, menurut Anda, terbaik versi Baumann itu seperti apa? Yemu semakin panik, tak mampu menjawab. Choi Minho pun menatapnya dari jarak dekat dan menjelaskan. Keanggunan, Baumann tidak hanya membuat mobil mewah. Elegansi bukan tentang suspensi keras, tapi tentang kenyamanan. Jadi, mobil Baumann tetap solid khas Jerman, tapi dibandingkan RMW atau Hores, rasanya lebih smooth. Harusnya Anda bisa menyimpulkan itu meski belum pernah mencoba. Lalu, dengan nada yang sedikit dingin, ia menambahkan,
Slogan sebuah brand adalah identitas paling jelas dari merek tersebut. Di sepanjang jalur showroom ini ada banyak kompetitor. Pelanggan pasti membandingkan Bauman dan RMW. Apa Anda tidak belajar tentang merek pesaing? Atau para senior Anda terlalu bodoh untuk mengajarkannya? Ruangan langsung hening. Tak ada satupun yang berani bicara. Dalam hati, Jaryong bergumam. Kena mental. Sementara itu, Yang Baik di samping mereka berusaha menahan tawa, lalu berkata, "Ya sudahlah, dia masih muda. Nanti juga belajar sendiri dari pengalaman, kan?" "Benar begitu, Kim Gaemu." Dengan wajah memerah, Yemu menegakkan tubuhnya dan berkata cepat, "Nama saya Kim Yemu, bukan Kim Gaemu." Lalu, Yang Baik pun melangkah mendekat dengan ekspresi serius dan berkata, "Saya tidak akan berlama-lama. Kim Yemu, tolong buka kap mesinnya." Yemu sedikit gugup, namun segera menjawab, "Ah, baik." Ia pun membuka kap mesin mobil tersebut. Yang Baik menatap ke dalam mesin dengan seksama, lalu berkata pelan, "Tadi, kamu bilang Volkswagen itu merek kelas bawah yang bersaing dengan merek Amerika, bukan?" Kim Yemu mengangguk cepat. "Benar, Pak." Yang Baik menunjuk ke arah mesin sambil tersenyum tipis. "Kalau begitu, kenapa logo Volkswagen ada di sini?" Wajah Yemu langsung kaku, keringat mulai menetes di pelipisnya. Ia mencoba menjelaskan, "Karena masih satu grup, Pak. Mungkin beberapa komponennya dipakai bersama." Yang Baik menyilangkan tangan dan menatapnya tajam. "Jadi, menurutmu kalau pakai komponen yang sama, artinya Hores dan Volkswagen itu setara? Padahal desain luar dan interiornya berbeda semua, bukan?" Kim Yemu buru-buru menjawab, "Ah, bukan begitu maksud saya, Pak." Namun Yang Baik langsung memotongnya sambil tersenyum sinis. "Jadi cuma beda bungkus gitu?" Kim Yemu semakin gelagapan. Bukan begitu, Pak. Maksud saya, meskipun komponennya ada yang sama, tapi..." Yang Baik kembali berkata dengan nada santai namun menohok, "Sepengetahuan saya, mesin yang dipakai H6 ini juga digunakan di Volkswagen. Bahkan transmisinya, dan beberapa komponen utama lainnya, juga sama." Ruangan langsung hening. Sementara itu, dalam hati, Jaryong bergumam, memang, berbagi komponen antar merek itu hal yang wajar di dunia otomotif. Grup besar seperti Gubuto Group, yang menaungi Hores dan Volkswagen, sering melakukannya. Tujuannya jelas, menekan biaya produksi, meningkatkan margin keuntungan, mempercepat riset dan pengembangan, sekaligus memperluas daya saing. Ia melanjutkan dalam pikirannya. Namun, dari sudut pandang konsumen, pertanyaannya lain. Apakah itu benar-benar menguntungkan bagi pembeli? Apakah ada alasan yang masuk akal untuk membayar lebih mahal hanya karena label merek? Jaryong menatap mesin yang sama-sama berlogo Volkswagen itu dan berpikir lagi. Gengsi, superioritas, kepercayaan, desain, dan rasa aman, itu hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan harga murah. Tapi tetap saja, kesalahan terbesar Kim Yemu hari ini bukan soal teknis. Dia merendahkan merek lain demi meninggikan pride-nya sendiri. Dalam dunia penjualan, itu dosa terbesar. Lalu, Yang Baik menatap Kim Yemu dengan senyum sinis dan berkata pelan namun tajam. "Jadi, Anda membeli barang cuma karena bungkusnya menarik, ya?" Ucapan itu langsung menusuk suasana yang sudah menegang. Kim Yemu tak mampu berkata-kata lagi. Wajahnya memucat, bibirnya hanya bisa bergetar pelan sambil berucap, "Ah, itu, saya." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari arah belakang. "Haha, rupanya kalian sudah saling kenal duluan, ya?" Orang-orang di dalam showroom itu segera berdiri dan menundukkan kepala sambil berkata serempak, "Selamat siang, Pak Kepala Cabang." Pria yang baru datang itu, Kepala Cabang, tersenyum sekilas sambil berjalan ke arah Kim Yemu. Suaranya tegas tapi tidak meninggikan nada. "Kim Yemu, kamu ngapain di sini?" Yemu langsung gugup dan menjawab terbata, "Ah, Pak Kepala Cabang, saya cuma..." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Kepala Cabang memotong dengan nada datar. "Hei, Kepala timnya Yemu." Seorang pria yang berdiri tak jauh dari sana segera menjawab, "Ya, Pak." Kepala Cabang berkata dengan tenang, tapi penuh tekanan. "Hapus giliran jaga dia selama sebulan. Dia masih perlu belajar lagi." Kepala tim itu menghela napas pelan, lalu menjawab sambil mengertakkan gigi. "Baik, saya mengerti, Pak." Setelah itu, Kepala Cabang berbalik menatap Jaryong, Choi Minho, dan Yang Baik yang berdiri tak jauh darinya. Ia tersenyum ramah. "Ah, saya malah jadi bahas pekerjaan di depan kalian, ya. Senang bertemu kalian. Saya Kepala Cabang di sini, nama saya Haira. Baru bisa ketemu sekarang, setelah kalian semua turun pakai parasut, haha." Dalam hati, Jaryong bergumam pelan. Masih suka nyeletuk pedas seperti biasa ternyata. Lalu Yang Baik menunduk sopan dan berkata, "Senang bertemu dengan Anda, Pak Kepala Cabang. Nama saya Yang Baik, karyawan baru." Choi Minho menambahkan, "Saya Choi Minho, manajer." Sambil tersenyum, Yang Baik memperkenalkan satu lagi. "Dan ini asisten manajer Lee Jaryong." Ia kemudian menyalami Kepala Cabang dengan sopan sambil berkata, "Mohon maaf, belum sempat memperkenalkan diri sebelumnya." Kepala Cabang Haira tersenyum dan membalas jabat tangan mereka. "Ah, tidak apa-apa, saya bukan CEO, kok."
Santai saja, dalam hati, Jaryong bergumam pelan. Saat itu pun, dan bahkan setelahnya, Haera tetap menjabat sebagai kepala cabang showroom Daichi ini. Di kehidupan sebelumnya, aku baru bertemu dengannya beberapa tahun kemudian. Tapi, seperti yang kuduga, sifatnya memang tidak pernah berubah. Haera, seorang pria parubaya dengan tubuh sedikit gemuk dan wajah yang tampak ceria, menepuk tangannya 2 kali untuk menarik perhatian semua orang, lalu berkata dengan lantang. Semua sudah berkumpul, kan? Ayo, saling kenalan dulu. Beberapa staf saling pandang, agak canggung. Tapi sebelum suasana menjadi hening, Haera kembali berbicara dengan semangat. Surprise, ini memang acara kejutan. Kaget, kan? Selamat datang semuanya. Mohon kerjasamanya, dan mari kita berjuang bersama demi kemajuan Hores. Ruangan pun dipenuhi tepuk tangan kecil dan senyum kikuk dari beberapa karyawan baru. Namun di dalam hati, Jaryong kembali bergumam. Tentu saja, semuanya tidak akan berjalan semulus itu. Di antara wajah-wajah baru yang asing, ada beberapa yang cukup ku kenal. Suasananya memang agak kaku, tapi entah kenapa, hanya aku yang merasa senang. Setelah tepuk tangan mereda, Haera kembali berbicara. Sudah kenalan semua, kan? Nah, untuk urusan akrab-akrabannya, lanjut sendiri nanti, ya. Ia menatap ke arah Kim Yemu, lalu berkata, dan soal yang mengantar ke ruang kerja masing-masing, itu tugasmu, Kim Yemu. Tangani dengan baik. Kim Yemu cepat mengangguk. Siap, Pak Kepala Cabang. Haera mengangguk pelan, lalu bertanya. Ngomong-ngomong, kepala tim Kim kok belum kelihatan. Seseorang dari barisan staf menjawab. Beliau bilang ada sesi konsultasi pagi, Pak. Jadi baru masuk sore nanti. Haera tertawa kecil, perutnya sedikit berguncang saat ia menyilangkan tangan. Ah, iya, kepala tim Kim kita memang hebat, selalu sibuk. Kemudian, dengan nada tegas namun tetap hangat, ia menambahkan. Oke, semua kepala tim, kumpul di mejaku 10 menit lagi. Karena kepala tim Kim belum datang, wakil dari tim 3 yang jadi perwakilan dulu, ya. Baik, Pak, jawab mereka serentak. Beberapa saat kemudian, Yang Baik menoleh ke arah Kim Yemu dan bertanya pelan. Jadi, kepala tim Kim itu orangnya gimana? Maksudku, kepala tim dari tim 3, katanya dia jagoan di sini, ya. Kim Yemu mengangguk cepat, lalu menjawab dengan nada agak gugup. Ah, iya, benar. Kepala tim Kim itu memang andalan showroom ini, senior kami yang paling berpengalaman. Yang Baik tersenyum kecil. Namanya siapa? Kepala tim Kim Taijin, jawab Yemu. Sampai tahun lalu, dia memang S-nya showroom Hores Daichi. Tapi tahun ini, posisinya agak terancam. Terancam? Tanya Yang Baik, sedikit heran. Yemu menatap sekeliling, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit, seperti sedang membisikkan sesuatu yang penting. Sejak Januari tahun ini, ada karyawan baru, asisten manajer Choi Han-chol. Penjualannya sekarang paling tinggi di antara semua staf. Dalam hati, Jaryong bergumam. Sebelum aku masuk dan jadi raja penjualan di kehidupan sebelumnya, Kim Taijin memang S-nya showroom Hores Daichi. Tapi sekarang, dia tersingkir oleh Choi Han-chol, orang yang dulu selalu masuk top 10 nasional di Bauman. Kenapa dia tiba-tiba pindah ke Hores? Sementara itu, Yemu melanjutkan sambil menunjuk foto yang terpajang di dinding showroom, foto seorang pria dengan senyum percaya diri dan setelan rapi. Dia itu, kepala tim senior kami. Orang yang langsung merekrut Choi Han-chol. Dulunya memang penjual terbaik dari Bauman. Jaryong kembali bergumam dalam hati. Januari itu, masih sebelum Hong Sun Ha mengambil alih posisi di Hores. Setelah aku kembali ke masa lalu, banyak hal memang berubah karena tindakanku. Tapi ini, kejadian yang sama sekali tidak berhubungan denganku. Jadi, tidak ada alur waktu yang benar-benar sama persis seperti sebelumnya. Kalau begitu, mulai sekarang, aku harus lebih berhati-hati. Saat mereka masuk ke ruang kerja yang baru, Yang Baik langsung berkomentar sambil melirik sekeliling. Wah, tempat ini lumayan juga. Kim Yemu menatap ruangan yang sempit itu dengan wajah datar. Lumayan sempit, sih. Choi Minho menimpali dengan nada sarkastik. Kayak kandang ayam. Yang Baik menatap ke sekeliling, melihat meja-meja yang berdekatan dan kabel berserakan. Bukannya kamu tadi bilang stafnya ada 30 orang? Seoul emang padat banget, ya ampun. Sambil mengeluarkan sesuatu dari tasnya, Jaryong berkata, saya bawa colokan tambahan. Choi Minho mengangguk puas. Bagus. Yang Baik kemudian berkata, Maknae, tolong ambilkan katalog dan spesifikasi mobil yang terbaru. Jaryong refleks menjawab, ya. Tapi Yang Baik langsung menoleh padanya dengan senyum licik. Kenapa kamu yang ambil? Sekarang posisi kamu bukan Maknae lagi. Kim Yemu, kamu yang termuda di sini. Jadi, kamu yang ambil. Yemu menatapnya terkejut. Saya, Pak. Ya, kamu, jawab Yang Baik santai. Yemu langsung memprotes. Kenapa harus saya? Saya bahkan bukan bagian dari tim ini. Yang Baik tersenyum lebar. Mulai hari ini kamu masuk ke tim ini. Yemu makin terkejut. Mana ada pindah tim semena-mena kayak gini. Lagi pula, kita bahkan belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Yang Baik memotong cepat. Kamu kupindahkan karena kamu layak.
aku yang bertanggung jawab, jadi tenang saja. Oke, Yemu hanya bisa menghela napas. Ah, serius, nih, senior staf Kim Yemu, ujar Yang Baik dengan nada formal pura-pura. Mulainya dari Horatia, kan? Ah, iya, jawab Yemu singkat. Sudah berapa lama? Tanya Yang Baik. Sekitar setengah tahun, jawab Yemu. Yang Baik menatapnya tajam. Hentikan itu. Yemu bingung. Apa? Aku bilang hentikan kebiasaan itu, jelas Yang Baik. Tadi saat konsultasi pun kamu terus melakukannya tanpa sadar. Biasakan untuk menghilangkannya. Dari sudut pandang pelanggan, itu bisa mengganggu. Yemu langsung menunduk malu. Ah, maaf. Yang Baik melanjutkan dengan tenang. Dan meski kita baru pertama kali bertemu hari ini, aku ini kepala tim dan kamu senior staff. Kalau kepala tim nyuruh kamu melakukan sesuatu, berarti tanggung jawab ada padaku. Jadi, jangan khawatir. Yemu akhirnya mengangguk pelan. Ya, itu benar. Dalam hati, Jaryong bergumam. Untung aku ikut ke sini. Kepala tim Yang Baik memang punya insting yang tajam. Dia tahu cara memperluas pengaruhnya, tahu bagaimana menjaga orang-orang di bawahnya, dan tahu apa yang harus ia korbankan untuk itu. Beberapa saat kemudian, suasana di ruang kerja tiba-tiba sedikit ramai karena terdengar suara percakapan dari tim sebelah. Shin Chaeyeon, gila, seriusan sekarang? Ke showroom kita? Kenapa? Seorang staf berkata dengan nada kaget. Temannya menimpali cepat. Kudengar dia kenal dengan salah satu sales di sini. Orang pertama kembali bertanya. Hah? Choi Hancolkah? Temannya menjawab dengan nada kesal. Sialan, orang itu lagi. Yang Baik, yang kebetulan mendengar percakapan itu, langsung menoleh ke Jaryong dan bertanya pelan. Rubah, kamu seakrab itu sama Shin Chaeyeon? Jaryong menjawab dengan ekspresi datar dan tenang. Tidak, untuk sementara, semua pelanggan keluaran Taylor sudah saya hubungi secara serentak. Yang Baik memicingkan mata curiga. Kalau mau bilang ini kebetulan dan aku harus percaya. Jaryong menjawab dengan nada tenang namun tajam. Bahkan kalaupun saya yang memintanya datang, kenyataannya dia benar-benar datang itu lebih tidak masuk akal, kan? Mendengar percakapan itu, Kim Yemu yang dari tadi ikut mendengarkan tiba-tiba berseru kaget. Orang yang ngurus pengiriman Shin Chaeyeon itu kamu? Namun Yang Baik langsung memotong cepat. Yemu, ini bukan saatnya mikirin itu. Semua lagi sibuk, jadi kamu ambil barangmu dulu, cepat. Yemu yang panik langsung menjawab. Ah, ya, baik, Pak. Ia pun bergegas keluar ruangan sambil menahan rasa penasaran yang belum sempat terjawab. Beberapa saat kemudian, seseorang masuk ke ruangan dengan wajah sedikit kesal dan memanggil. Lee Jaryong. Jaryong yang sedang duduk menatapnya dan menjawab tenang. Ya, ada apa? Orang itu menghela napas dan berkata. Di bawah ada pelanggan. Jaryong segera berdiri sambil merapikan jasnya. Baik, saya akan turun, katanya singkat. Namun orang itu masih bergumam kesal. Sial, ini benar-benar, ternyata. Saat menuruni tangga menuju lantai bawah, Jaryong bergumam pelan pada dirinya sendiri, seolah menenangkan hati. Kalimat penenang, bahkan meskipun pindah kerja, pelayanan untuk pelanggan Taylor tetap sama. Menyampaikan salam yang disertai perasaan maaf dan terima kasih jauh lebih berarti dibanding pergi tanpa sepatah kata. Ia menarik napas pelan. Dalam dunia sales, pindah kerja bukanlah hal yang asing. Bahkan sering disebut sebagai naik tingkat. Alasannya sederhana, para sales biasanya berpindah ke brand yang lebih tinggi setiap beberapa tahun. Seiring waktu, penghasilan para pelanggan lama pun ikut meningkat, membuat mereka berpindah ke brand yang lebih eksklusif. Begitulah siklusnya, mulai dari brand biasa, lalu naik ke brand premium, hingga akhirnya mencapai brand luxury. Begitu sampai di bawah, matanya langsung tertuju pada seorang wanita yang duduk di sofa ruang tunggu. Shin Chaeyeon. Ia tampak anggun, dengan senyum lembut yang terpancar dari wajahnya yang bersinar. Begitu melihat Jaryong datang, ia menoleh perlahan dan berkata dengan nada tenang namun penuh makna. Lama tidak bertemu, Jaryong. Lalu, Jaryong berkata sambil tersenyum, apa hari ini ada kegiatan syuting di tempat ini? Shin Chaeyeon menatapnya heran. Apa, syuting? Aku cuma mampir sebentar, kebetulan lewat saja. Jaryong mengangguk kecil. Saya kira kalian sedang memasang lampu sorot, soalnya terlalu silau. Shin Chaeyeon tersenyum tipis. Itu pujian, ya, kamu semakin pandai bicara sejak terakhir kali kita bertemu. Begitu ya, balas Jaryong sambil menahan tawa kecil. Apa saya boleh duduk? Ya, kalau cuma sebentar, silakan, jawab Shin Chaeyeon. Dalam hati, Jaryong bergumam, pantas saja tadi terasa sepi di kantor. Ternyata semua orang berkumpul di sini. Matanya sempat melirik para staf yang diam-diam memperhatikan dari belakang. Ia kemudian menunduk sopan, menyerahkan secangkir kopi yang sudah ia siapkan. Selamat atas pencapaian 12 juta penonton untuk film The Fest. Saya juga dengar penayangannya diperpanjang. Dan saya menikmati drama baru Anda, benar-benar bagus. Shin Chaeyeon menerima kopi itu dengan senyum lembut. Dari Daegu ke Seoul, sekarang jaraknya sudah terasa dekat, ya. Benar, kata Jaryong. Saya memang lahir di Seoul, jadi sekarang rasanya lebih nyaman. Ngomong-ngomong, ada urusan apa hari ini sampai datang ke sini?
Saya sedikit kaget tadi. Kalau Anda memberitahu sebelumnya, pasti sudah saya bawakan tumblernya. Aku cuma lewat, jawab Shin Chaeyon santai. Tumblernya aku ambil lain kali saja. Jaryong tersenyum hangat. Belakangan ini Anda sibuk sekali, ya. Setiap menyalakan TV, wajah Anda selalu muncul, bahkan di iklan pun. Shin Chaeyon terkekeh. His and her time katanya gagal total. Ya, wajar saja, kan aku tidak ikut main di situ. Jaryong pun ikut tertawa kecil. Saya juga berpikir begitu. Shin Chaeyon menatap Jaryong sambil menyeruput kopinya. Tapi aku bukan tipe orang yang suka punya utang budi, katanya santai. Jadi, aku mau jual SUV ku. Jaryong mengerutkan kening. Kenapa? Mobilnya terlalu kuat, jawab Shin Chaeyon sambil tersenyum tipis. Waktu merawatnya rasanya kurang menantang. Tapi aneh juga ya, hari ini kamu nggak bicara nyelekit seperti biasanya. Jaryong mengangkat alis. Nyelekit? Kapan saya begitu? Hadeh, sudahlah, jawab Shin Chaeyon sambil memutar matanya kecil. Kamu tahu kan aku kesini buat apa? Tolong berikan kontraknya. Kontrak? Tanya Jaryong memastikan. Anda mau pilih mobil yang mana? Aku nggak tahu, balas Shin Chaeyon santai. Biasanya kamu yang pilih mobil terbaik buat aku, kan? Jaryong menunduk sedikit, nada suaranya terdengar sopan tapi tegas. Hari ini hari pertama saya masuk kerja, jadi kontraknya belum sempat saya siapkan. Saya akan segera membawanya. Tanpa menunggu lama, ia pun beranjak pergi. Dalam hatinya, ia bergumam, mobilnya mau dijual gara-gara terlalu kuat. Kadang caranya bicara muter-muter banget, sampai aku nggak paham maksudnya sama sekali. Tapi sejak awal, aku memang nggak berharap dia bakal bilang terima kasih. Yah, mungkin minta kontrak itu caranya buat nunjukin niat baiknya. Sesampainya di meja resepsionis, Jaryong bertanya dengan sopan, maaf, saya perlu kontrak. Bisa saya ambil di mana? Ya. Resepsionis itu menjawab ramah, Anda bisa ambil dari staf bagian dokumen di kantor lantai 3. Baik, terima kasih, kata Jaryong. Saat melangkah menuju lift, ia kembali bergumam dalam hati, sebenarnya aku tahu kontraknya biasa ditaruh di meja piket. Tapi aku nanya cuma buat formalitas. Dulu, di kehidupan sebelumnya, aku dan Minji sangat akrab. Tapi baru kali ini aku lihat dia sedingin ini. Tiba-tiba, seorang pria dengan wajah kesal mendekati Jaryong dan berkata dengan nada tinggi, Hei, punya otak dong. Gila ya, anak baru yang bahkan nggak tahu apa-apa soal mobil, mau ngurus kontrak. Nggak masuk akal. Jaryong tetap tenang dan menjawab pelan, silakan dibicarakan nanti saja secara terpisah. Pria itu menatap tajam dan berkata sinis, apa? Jaryong menatapnya sebentar lalu menjawab datar, sekarang saya sedang dalam sesi konsultasi. Itu etika dasar, bukan? Suasana menjadi tegang, hingga tiba-tiba seorang pria berjas datang menghampiri mereka. Yangil, katanya tegas, dia tidak salah. Kalau ada yang mau dibicarakan, tunggu sampai konsultasi selesai. Dan kau, katanya, perbaiki gaya bicaramu yang sombong itu. Jangan cari musuh. Di sini tidak ada orang yang lebih rendah dari dirimu. Dalam hati, Jaryong bergumam, padahal dia yang duluan bicara kasar. Tapi kenapa aku yang disalahkan karena gaya bicara? Kalau aku balas, dibilang kurang ajar. Kalau diam, dibilang sombong. Rasanya benar-benar nggak nyaman. Tapi yang penting sekarang adalah Shin Chaeyon. Jaryong menunduk sedikit dan berkata, maafkan saya. Pria berjas itu menghela napas. Baiklah, Minji, tolong ambilkan satu kontrak untuk petugas jaga. Kasihan kalau pelanggan disuruh menunggu terlalu lama. Baik, kepala tim, jawab resepsionis itu sopan, lalu menyerahkan kontraknya kepada Jaryong. Dengan kontrak di tangan, Jaryong kembali menghampiri Shin Chaeyon. Wanita itu menatap sekeliling ruangan dengan senyum tipis. Di sini juga mirip dunia entertainment ya, katanya ringan. Benarkah? Tanya Jaryong. Shin Chaeyon menatapnya sebentar lalu tersenyum miring. Apa aku kesini cuma buang-buang waktu? Mana mungkin, jawab Jaryong tenang. Ya kan, kata Shin Chaeyon sambil tersenyum. Lagi pula aku juga nggak terlalu khawatir. Aku pernah lihat langsung, kamu itu punya aura kuat. Kamu bukan tipe orang yang mudah kalah dimanapun. Jaryong menahan senyum kecil. Apa? Saya ini orangnya lembut, loh. Itu cuma pilihan terbaik waktu itu. Ia kemudian menyerahkan kontraknya. Sedan atau SUV, silakan pilih salah satu. Shin Chaeyon berpikir sejenak lalu berkata, sekarang aku mau pilih sedan. Kalau begitu, kata Jaryong sambil menunjuk ke arah mobil, bagaimana kalau kelas entry level seperti H6 atau H4? Mobil silver di sana itu H6. Ukurannya pas. Shin Chaeyon menjawab santai, yang paling mahal. Shin Chaeyon menatap kontraknya sebentar, lalu berkata, awalnya aku mau beli yang mana saja, tapi aku berubah pikiran. Dalam hati, Jaryong bergumam, akhirnya, dia memilih H8L. Sedan long body paling mahal dengan panjang 5,2 meter, mesin 6000 cm3 berkonfigurasi W12, gabungan 2 mesin F6. Ditambah lagi, edisi Bang dan Oluvesennya saja sudah sekitar 2,5 miliar won. Jaryong menatap Shin Chaeyon yang menandatangani kontrak tanpa ragu sedikit pun. Rasanya seperti ada dinding transparan di antara kami.
Seolah kami hidup di dua dunia yang berbeda, pikirnya sambil mengamati tangan Shin Chaeyon yang bergerak mantap menuliskan tanda tangan terakhirnya. Lalu, Jaryong pun bertanya dengan nada tenang. Mobilnya mau diantar ke rumah seperti sebelumnya. Shin Chaeyon menjawab sambil tersenyum kecil. Tidak perlu, aku yang akan ambil sendiri. Lagi pula, ini kan masih di Seoul. Mereka berdua pun berdiri hampir bersamaan. Shin Chaeyon lalu berkata lagi, untuk detailnya, tolong sampaikan ke manajerku. Kamu sudah dapat kontraknya, kan? Jaryong mengangguk pelan, sudah. Namun sebelum benar-benar pergi, Shin Chaeyon berhenti sejenak, menatap Jaryong, dan berkata lembut. Sepertinya mulai sekarang kita akan sering bertemu. Tanpa diduga, Shin Chaeyon melangkah mendekat dan memeluk Jaryong dengan hangat. Dengan ini, katanya pelan di telinga Jaryong, utangku lunaskan. Semua staf yang berada di ruangan itu terkejut. Beberapa bahkan menahan napas. Ada yang hampir berteriak, namun segera ditutup mulutnya oleh rekan di sebelahnya. Suasana seketika menjadi hening, hanya tersisa detak jantung yang menggema di antara mereka berdua. Jaryong pun berkata dengan nada tenang, saya rasa, bukankah bunganya terlalu besar? Shin Chaeyon tersenyum tipis dan menjawab, benar juga, kalau begitu, kamu tinggal kembalikan saja sisanya. Pokoknya, kali ini aku pelanggan pertamamu, kan? Jaryong ikut tersenyum, menatapnya dengan tenang. Ya, Anda adalah pelanggan Horaj pertamaku. Shin Chaeyon pun berbalik dan berjalan pergi dengan anggun, meninggalkan aroma parfum yang samar. Dalam hati, Jaryong bergumam, Deep Taikyu Tamdao. Namun begitu pintu tertutup di belakang Shin Chaeyon, suasana di ruangan itu langsung berubah. Semua staf yang ada di sana menatap Jaryong dengan pandangan tajam, campuran antara heran, iri, dan tidak percaya. Lalu, dari sudut ruangan, seseorang bergumam dengan nada kesal. Siapa sih bajingan sialan ini? Udara terasa tegang. Beberapa saat kemudian, Jaryong bergumam dalam hati sambil melirik kepala tim Wang. Kepala tim senior, Wang Sungyong. Saat dia datang memanggilku tadi, jujur saja aku cukup terkejut. Kalau dia benar-benar kepala tim senior Horaj di Seoul, seharusnya dia menyuruh staf lain untuk memanggilku. Tapi kenapa dia turun tangan sendiri? Saat ini, penguasa pasar mobil impor adalah merek premium Jepang Exis, dan di bawahnya baru menyusul mobil Jerman seperti Baumann, RMW, dan Horaj. Di industri mobil impor Seoul, kepala tim dari 4 merek ini punya kekuasaan yang luar biasa besar. Alasan pertama, karena sebagian besar model dari merek-merek ini dibanderol di atas 1 miliar won. Jadi, meskipun tidak bisa menandingi volume penjualan merek-merek populer, keuntungan per unit mereka sangat tinggi. Itulah sebabnya hampir semua tenaga penjualan bercita-cita bisa pindah ke 4 merek ini. Dan disinilah peran penting seorang kepala tim. Dia adalah penguasa otoritas personalia. Bahkan jika seorang kepala tim bertindak tidak adil, secara struktural tidak ada yang bisa melawannya. Alasan kedua, mereka punya wewenang persetujuan. Pengajuan diskon tambahan disebut sebagai persetujuan, dan besar kecilnya diskon itu bergantung pada kebijakan showroom serta kepala tim yang menandatanganinya. 4 merek besar memberi kewenangan ini langsung kepada kepala tim. Itu sebabnya, jika seorang kepala tim pindah ke showroom lain, seluruh anggota tim sering ikut pindah. Sementara itu, di sisi lain, Yang Jin berkata kepada kepala tim Wang. Kepala tim, apa kita akan terus diam saja? Kepala tim Wang menjawab dengan nada datar. Memang, dia sedikit kurang ajar. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu aturan di sini. Apa kamu punya waktu untuk memberinya pelajaran? Yang Jin tersenyum tipis. Baiklah, saya akan memberinya pelajaran hari ini juga. Di tempat lain, Yang Baik sedang berbicara dengan anggota timnya di ruangannya. Semuanya duduk dan dengarkan baik-baik, katanya tegas. 2 minggu dari sekarang, kita akan mulai melaksanakan jadwal piket, termasuk kalian yang masih ampas di sini. Tidak boleh ada yang bolos selama sebulan penuh. Data pelanggan kita juga masih sedikit, jadi kita harus kerja lebih keras. Kemudian ia melirik ke arah Yemu. Kamu juga mulai piket bareng kita 2 minggu lagi. Ingat itu, ya. Yemu tampak terkejut. Hah, serius, Pak? Yang Baik menatapnya tajam. Bersikap hormatlah pada para senior. Karena di sini, ada orang yang akan melindungimu. Aku masih bisa maklumi kalau kamu belum bisa menjual mobil, tapi kalau kamu tidak punya etika, aku tidak akan menolerir hal itu. Lalu ia tersenyum tipis sambil berkata, hari ini memang sibuk, tapi mulai sekarang, kita harus bekerja dengan baik. Paham, Yemu tersenyum kaku. Iya, Pak. Sementara itu, dari kejauhan Jaryong melirik dan bergumam dalam hati. Yang Baik, mantan kepala tim. Kalau aku punya 9 ekor, orang ini pasti punya 99. Orang luar mungkin mengira semua ini demi melatih si ampas itu, padahal dia sedang menyiapkan anak baru untuk dijadikan pesuruh penggantikanku. Memang agak kejam, tapi, begitulah kalau kita bekerja di rumah orang kaya. Harus siap jadi pembantu yang tangguh. Tiba-tiba, Yang Jin masuk ke ruangan dengan langkah cepat dan wajah kesal. Hei, kau bajingan, ke sini sebentar, katanya dengan nada tinggi. Yang Baik sempat hendak berkata sesuatu, tetapi Yang Jin langsung menimpali. Bukan di sana, tapi di sini, ujarnya sambil menunjuk ke arah Jaryong.
Sepertinya kau belum tahu aturan di tempat ini. Jadi, dengan baik hati, biar aku yang ajarkan, lanjutnya dengan senyum sinis. Jaryong berdiri perlahan, lalu berkata kepada Yang Baik, "Kepala tim, saya permisi sebentar." Ia memberikan isyarat halus dengan matanya seolah berkata, "Yang ini serahkan saja padaku." Saat Jaryong melangkah keluar, Choi Minho berbisik kepada Yang Baik, "Paling cuma dipukul ringan saja, tapi saya belum pernah lihat orang diperlakukan begitu. Jadi santai saja, jangan khawatir." Yang Baik menghela napas dan menjawab pelan, "Ya, benar." Kemudian ia menatap Jaryong dan berkata, "Hati-hati." Dalam hati, Jaryong bergumam sambil berjalan, "Aku juga tidak bisa menyalahkan mantan kepala timku, tapi kenapa jantungku berdebar cuma gara-gara hal sepele seperti ini?" Sesampainya di balkon, Jaryong berdiri diam, menatap langit kota Seoul. "Ini balkon perundungan," katanya dalam hati. "Dulu aku sangat benci tempat ini. Tapi apapun yang terjadi, aku harus bertahan." Ia menarik napas panjang, layaknya besi, meski tampak tenang di luar, tapi keras ditempa dari dalam. "Di kehidupanku dulu pun, di perusahaan manapun, masa-masa awal selalu berat, apalagi di Horats, tempat paling kejam dari semuanya." Lalu Jaryong menatap ke bawah dengan tenang. "Tapi kali ini aku datang lebih dulu daripada Jo Han Sok. Mungkin sekarang, segalanya akan berjalan lebih baik." Setibanya di tempat itu, seseorang langsung berkata dengan nada merendahkan, "Jadi ini orangnya, si ampas gila itu." Orang lain menimpali sambil tertawa sinis. "Kayaknya iya deh, lihat aja gaya jalannya, sok banget. Padahal cuma sampah dari kampung, bisa-bisanya masuk ke Seoul." Jaryong menatap mereka tenang, lalu bertanya, "Kenapa saya dipanggil ke sini?" Orang itu menjawab dengan kasar, "Apa?" Jaryong berkata pelan, "Saya tidak merokok. Lagi pula, udara di sini baunya tidak enak." Sontak wajah orang itu memerah menahan amarah. "Sialan, kamu ini dulunya anak berandalan." "Ya." Rekannya menimpali, "Kalau sudah pindah kerja, tahu dirilah. Baru hari pertama kerja aja udah sok gaya begitu." Dalam hati, Jaryong bergumam, "Mungkin alasan aku merasa berdebar saat dipanggil ke sini, karena di kehidupanku sebelumnya, aku harus tunduk pada aturan mereka. Tunduk pada ketidakadilan." Tapi kali ini, Jaryong hanya tersenyum tipis dan berkata dengan sopan, "Nah, itu dia maksud saya. Ini hari pertama saya bekerja. Jadi mana saya tahu soal aturan di sini." Ia menarik napas dalam, "Tapi sekarang, aku tidak perlu takut lagi." Lalu ia menatap mereka dengan tenang dan berkata, "Tolong bimbing saya ke depannya. Saya akan belajar sebaik mungkin." Salah satu dari mereka menunjuk Jaryong dengan marah. "Apa maksudmu, bajingan? Kau pikir aku memanggilmu cuma buat bercanda? Hah? Baru hari pertama kerja, tapi sudah berani memanggil pelanggan datang ke showroom. Apa kau waras? Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja?" Jaryong menjawab dengan nada tenang, "Saya dengar tim 2 sebelumnya pindah ke Bauman secara serentak." "Ya." "Jadi saya penasaran, apakah di Bauman juga diperlakukan seperti ini?" "Wah, wah, wah. Bisa juga kau bergosip." "Ya." Salah satunya menyindir, "Kau pikir Bauman sama kayak Taylor? Kalau mau diperlakukan setara, ya jangan pindah dari merek rendahan, dasar nggak tahu diri." Jaryong tersenyum kecil, "Hahaha, lucu juga. Jadi, kalian yang salah paham, atau aku yang salah paham?" "Ya." Aku jadi ilfil. Orang-orang di sekitarnya mulai kehilangan kesabaran. "Sialan, apa yang kau bicarakan sebenarnya?" Jaryong mengangkat wajahnya sedikit, menatap mereka lurus. Penjual kadang sering salah paham, mengira nilai dirinya sama dengan barang yang dijualnya. Awalnya tidak begitu, tapi lama-lama bercampur jadi satu. "Kenapa ya, bisa seperti itu? Kurang ajar," bentak salah satu dari mereka. Namun Jaryong hanya tersenyum tipis dan berkata, "Perundungan ala preman sekolah seperti ini, membosankan sekali. Coba lihat aku baik-baik. Bukankah mulutmu yang kotor dan wajahmu yang bajingan? Sungguh, tidak berkelas." Orang itu menatap Jaryong dengan marah. "Kau marah? Ya, hei, apa kau gila?" Jaryong membalas dengan tatapan dingin dan tajam. "Soalnya, kau langsung bicara informal tanpa menanyakan latar belakangku. Jadi kupikir, aku juga tak perlu terlalu formal padamu. Ucapan yang baik akan dibalas dengan ucapan yang baik pula. Kau tidak tahu itu." Orang di sampingnya menimpali dengan nada sinis. "Dasar anak bawang, apa kau bertingkah begini karena percaya diri dengan koneksi presiden?" Jaryong tersenyum tipis. "Bukan anak bawang, aku direkrut langsung oleh presiden yang membawa kami ke sini." Orang itu mendecih, "Kau sepertinya bukan pemula, tapi apa kau tahu kenapa orang-orang membencimu?" Jaryong menjawab tenang, "Entahlah, mungkin karena di sini ada aturan dan hierarki, dan aku tidak mengikuti semuanya. Tapi perlu dicatat, aku tidak menjual mobil tanpa tahu apa-apa." Ia menatap mereka satu persatu, lalu melanjutkan, "H8 Longbody konsumsi BBM 6,7 km per liter, panjang total 5192 mm, lebar 1894 mm, mesin 6000 cm3 W12. Itu model sedan paling premium dengan edisi bank dan Olufsen seharga 2,5 miliar won.
Ketiganya terdiam, melongo mendengarkan penjelasan Rincin itu. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan nada menahan marah. Cukup, jangan berlebihan. Hari ini kuanggap angin lalu. Tapi mulai sekarang, aku akan mengawasimu dengan seksama. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan tempat itu. Jaryong tersenyum kecil dan bergumam. Kalimat klasik villain sebelum keluar panggung. Baiklah, beberapa saat kemudian, di ruang tim, Yang Baik berkata, hari ini hari keempatku bekerja, tapi suasananya jauh dari kata menyenangkan. Apa tidak ada hal yang menarik? Choi Minho menjawab, aku perlu mengurus beberapa penjualan eksternal sebelum kita mulai jadwal piket. Dalam hati, Jaryong bergumam, pemandangan yang tidak biasa. Dalam situasi seperti ini, seharusnya kepala tim berbicara ke semua orang, tapi Minho justru menyarankan agar tak perlu terlalu formal padanya. Tapi tetap saja, rasanya aneh. Yang Baik menghela napas dan berkata, aku sudah menyiapkan mental untuk meninggalkan zona nyaman, tapi ternyata lebih menakutkan dari yang kukira. Lalu ia menoleh ke arah Jaryong. Guminho kita, gimana? Jaryong tersenyum. Kurasa tidak ada pilihan lain selain terjun ke penjualan eksternal. Dalam hati, ia bergumam. Di level showroom seperti Horatz, promosi dengan selebaran sudah tidak digunakan lagi. Karena mereka menjunjung tinggi kebanggaan brand premium. Bahkan, semua bentuk promosi semacam itu dilarang oleh kantor pusat. Selebaran, spanduk, semuanya tidak boleh. Yang Baik menepuk meja dan berkata, pada akhirnya, kita harus bekerja keras dari awal lagi. Dunia penjualan memang keras, tapi kalau kita cuma diam, tidak akan ada hasilnya. Jadi, mulai sekarang, kita berburu. Ia meletakkan tasnya di atas meja dan berkata lagi, tidak perlu berbagi rahasia penjualan. Kerja sama juga tidak akan efektif kalau kita belum kompak. Dari awal pun kita memang tidak begitu, kan? Mulai sekarang, sampai aku memberikan instruksi, urus sendiri jam kerja kalian. Mereka semua menjawab serentak. Baik, tiba-tiba, Yemu berkata, kalau saya gimana? Yang Baik menatapnya tajam. Yemu, bukankah kamu sibuk dengan kegiatan mata-mata? Yemu terkejut. Hah? Yang Baik berkata pelan tapi menusuk. Kamu pikir kami tidak tahu kamu keluar masuk kamar mandi hanya untuk menguping? Ia melangkah mendekat, menepuk bahu Yemu dari belakang. Tapi seperti yang kamu lihat, tak ada yang bisa kamu laporkan, bukan? Karena itu, jangan ragu. Putuskan mana yang akan kamu pilih. Kalau hatimu sudah bulat, baru kita bicara lagi. Mengerti. Kemudian, Jaryong bergumam sambil memprint kertas di mesin. Akhirnya, kepala tim Yang Baik menghunus pedang. Dia memang punya insting yang tajam, katanya pelan. Tiba-tiba, Yemu yang melihat aktivitas Jaryong bertanya, kamu lagi apa? Membuat promosi? Jawab Jaryong. Promosi? Kamu tidak tahu kalau itu dilarang? Ujar Yemu heran. Jaryong menatapnya dengan tenang. Tidak perlu dijelaskan. Di sana tidak ada satupun logo Hores, bahkan tidak ada penjelasan tentang mobil Hores. Hah? Lalu buat apa repot-repot bikin ini? Buang-buang kertas saja, kata Yemu kesal. Flat, jawab Jaryong singkat. Flat, apa itu? Bisa dibagi dua, tanya Yemu bingung. Agak sulit dijelaskan, tapi nanti juga akan mengerti, ucap Jaryong datar. Dalam hati, Jaryong bergumam. Mereka mungkin tetap tidak akan paham. Wajar saja, di masa ini belum ada yang tahu apa itu flat. Pasar penjualan flat pun belum terbentuk. Inilah alasan utamaku buru-buru pindah ke Seoul. Kalau lebih dulu menempati posisi di segmen khusus, tergantung bagaimana cara bermain, aku bisa saja memonopoli semuanya. Ia melanjutkan dalam pikirannya, perusahaan-perusahaan sangat mempolitisasi pengelolaan biaya. Cara dan dasar biaya yang dicatat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar. Maka trik pun banyak digunakan, seperti meminta vendor membuat pembukuan biaya dan membayar uang tambahan untuk membeli kwitansi. Di balik semua itu, para sales selalu haus akan penjualan. Maka titik temu yang tercipta dari kebutuhan masing-masing adalah penjualan leasing. Dalam hati Jaryong berkata, leasing adalah metode pembelian dengan keuntungan bagi pengusaha karena mudah dicatat sebagai biaya. Sekitar 10 tahun kemudian, keuntungan leasing akan berkurang karena peraturan perpajakan berubah. Tapi kalau dilihat dari waktu sekarang ini, flat adalah leasing dengan plus alpha. Yemu menatap kertas itu dan berkata, jangan bilang ini untuk dijual ke pengusaha korporat. Iya, jawab Jaryong. Wah, kamu benar-benar tak paham ya. Di daerah itu, leasing tidak laku. Kalau sudah ada leasing, kenapa repot-repot bikin ini? Di Seoul tidak ada pelanggan yang tidak tahu leasing, kata Yemu. Jaryong menatapnya dengan tatapan tajam. Tahu kenapa leasing bagus buat pengusaha? Karena bisa dicatat sebagai biaya. Jawab Yemu ragu. Kalau beli secara tunai atau cicilan, tidak bisa dicatat sebagai biaya, lanjut Yemu. Salah, kata Jaryong. Tunai dan cicilan juga bisa dicatat sebagai biaya melalui penyusutan depresiasi. Hah, benarkah? Yemu terkejut. Leasing mempercepat pencatatan biaya yang seharusnya memakan waktu 5-10 tahun, semacam penyusutan yang dipercepat. Biasanya masa penyusutan mobil adalah 10 tahun. Kalau mobil 50 juta, biaya yang dicatat per tahun 5 juta.
Tapi kalau 16,6 juta per tahun, maka bisa dihapus dalam waktu 3 tahun. Itulah keuntungan utama leasing yang nanti akan dibatasi karena dianggap sebagai trik, jelas Jaryong. Yemu menatapnya bingung. Lalu bagaimana dengan flat? Kalau leasing saja sudah menguntungkan, kenapa perlu flat juga? Jaryong tersenyum kecil. Nanti akan kukasih tahu kalau kau berhenti jadi mata-mata dan benar-benar jadi bagian dari tim kami. Sementara itu, setelah keluar dari kantor, Jaryong menarik napas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor yang sudah sangat ia kenal. "Presdir, saya Lee Jaryong," ucapnya begitu sambungan tersambung. Dari seberang, suara lembut namun berwibawa terdengar. "Jadi, bagaimana menurutmu Seoul itu? Itu kan brand yang kau inginkan, bukan?" Jaryong tersenyum kecil, menatap pantulan dirinya di kaca mobil yang terparkir di pinggir jalan. "Ya, saya menyukainya," jawabnya tenang. "Sebelumnya, saya ingin mengobrol sebentar." Terdengar tawa ringan dari ujung telepon. "Kau yang meminta bertemu duluan, itu sangat mengesankan. Tapi aku jadi takut, sebenarnya apa yang ingin kau bicarakan?" Jaryong terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara mantap. "Saya akan datang langsung, Presdir." Sunha pun berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu, datanglah ke showroom Shinsa sekarang juga." Beberapa saat kemudian, Jaryong dan Sunha pun sudah duduk berhadapan. Aroma kopi yang baru diseduh samar mengisi udara, sementara suara jam di dinding berdetak lembut menandai keheningan yang terasa tegang. "Saya senang karena lokasinya dekat," ujar Jaryong, berusaha membuka percakapan dengan nada tenang. "Benarkah?" jawab Sunha ringan, sambil menatapnya dengan senyum tipis namun penuh arti. Dalam hati, Jaryong bergumam. Mengunjungi kantor seseorang selalu menjadi kesempatan untuk membaca banyak hal. Jenis usaha akan menunjukkan arah pergerakan perusahaan. Surat kabar yang tergeletak bisa memberitahu kemana pandangan politiknya. Dekorasi ruangan menggambarkan budaya kerja. Foto-foto yang terpajang akan mengungkap hubungan keluarga. Dan koleksi buku, menunjukkan bagaimana seseorang memandang dunia. Tatapan Jaryong perlahan menyapu seisi ruangan, rapi, sederhana, dan tanpa banyak hiasan pribadi. "Ruangan ini, benar-benar hanya dipenuhi kerja keras," pikirnya. "Anda benar-benar hanya fokus bekerja, ya?" tanya Jaryong akhirnya. Sunha menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. "Apakah kamu pikir aku akan bersantai hanya karena aku konglomerat generasi ketiga?" ucapnya pelan, namun dengan nada yang tegas. "Kalau aku melepas hak atas manajemen, mungkin aku bisa hidup dengan santai. Tapi aku tidak rela untuk menyerah begitu saja." Tatapannya berubah lebih dalam, ada sedikit kelelahan, tapi juga semangat yang menyala. "Aku tidak punya pilihan lain selain bekerja keras. Dunia ini tidak akan memberi tempat bagi orang yang hanya duduk dan menunggu warisan." Ia meneguk sedikit kopinya, lalu menatap Jaryong lurus-lurus. "Kalau begitu," katanya sambil menautkan jari-jari tangannya di atas meja, "gimana kalau kita langsung ke intinya?" Lalu, Jaryong mengeluarkan beberapa lembar kertas dari dalam tas hitamnya. Gerakannya tenang dan terukur, seolah ia sudah mempersiapkan momen itu dengan matang. Ia meletakkan kertas itu di atas meja di hadapan Sunha. Sunha menatapnya sekilas, lalu bertanya dengan nada penasaran, "Apa ini?" "Proposal," jawab Jaryong singkat. "Mungkin bisa dianggap begitu." "Proposal?" Sunha mengangkat alisnya. "Menarik juga, proposal yang dibuat oleh tenaga penjualan. Padahal kamu bahkan belum genap seminggu bekerja, tapi sudah berani mengajukan pertemuan langsung denganku. Kukira kamu akan datang untuk meminta bantuan, bukan membawa ide." Jaryong tersenyum tipis. "Saya tidak ingin mengecewakan Anda, Presdir." Sunha bersandar di kursinya, menatap Jaryong lebih dalam. "Tapi kamu tahu bahwa ini cukup berisiko, bukan? Seorang sales biasanya hanya menjual, bukan merancang strategi." Jaryong menatapnya tanpa gentar. "Ya, saya sadar akan risikonya. Tapi saya tetap yakin dengan apa yang saya tulis di proposal ini." Sunha menatapnya cukup lama, lalu tersenyum kecil. "Kau ini, benar-benar tidak memahami esensi dasar penjualan, atau mungkin kau memang seorang jenius." Ia mengambil kertas itu dan mulai membacanya perlahan. Beberapa menit kemudian, matanya sedikit membesar. "Apakah ini, flat?" tanyanya memastikan. "Benar," jawab Jaryong mantap. Sunha tertawa kecil, kagum. "Jadi benar, kau memang jenius. Kau selalu melampaui ekspektasi. Tinggalkan saja bagian penjualan, dan langsung bekerja di bawahku." Jaryong menunduk sedikit, tetap sopan. "Terima kasih atas pujiannya, Presdir. Namun, untuk saat ini, saya masih menikmati bekerja sebagai seorang sales." Sunha menatapnya sejenak, lalu tersenyum lebar. "Luar biasa. Jadi konsepnya seperti ini ya, untuk pembelian 2 unit atau lebih oleh perusahaan, kamu mengusulkan sistem bundle dengan tambahan diskon pada kendaraan kedua. Tambahan diskonnya sebesar 10%, itu akan menjadi insentif yang sangat efektif. Tidak memberikan diskon pada mobil pertama, artinya mobil itu hanya sebagai pancingan untuk penjualan bundle." "Benar begitu, ya," jawab Jaryong. "Inti dari flat adalah ketika 2 kendaraan dibeli, diskon difokuskan pada mobil kedua.
Umumnya diskon flat itu sekitar 10%, tapi karena perusahaan tidak selalu membeli dalam jumlah genap, beberapa orang berpikir membagi rata, 5% untuk masing-masing kendaraan, lebih masuk akal. Tapi jika mobil pertama sudah mendapat 5% diskon, perusahaan mungkin saja membatalkan pembelian mobil kedua. Sunha mengetuk meja pelan, matanya berbinar. Penawaran khusus seperti ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Kalau dilihat dari rata-rata pasar, memang akan ada perusahaan yang membeli dalam jumlah ganjil, dan itu akan memengaruhi margin penjualan. Dalam hati, Jaryong bergumam, insting bisnisnya benar-benar tajam. Biasanya, tenaga penjualan hanya berani memberi tambahan diskon maksimal sekitar 2%. Jika lebih dari itu, sisanya harus ditanggung sendiri. Diskon rujukan 2%, diskon pribadi 2%, total 4%. 2% dari 50 juta won saja sudah setara dengan 1 juta won. Itu jelas bukan angka kecil. Bahkan dalam perhitungan rata-rata, itu sudah melampaui batas sekitar 2%. Jika hanya dihitung dari diskon pada mobil kedua, nilainya sudah lebih dari 8%. Untuk mencapai angka seperti itu, harus ada persetujuan langsung dari kantor pusat. Sunha kemudian menatapnya tajam dan bertanya, "Kalau begitu, bagaimana caramu menutupi kerugian itu?" Jaryong sempat terdiam sejenak, lalu bergumam dalam hati, kalau kantor pusat mengizinkan adanya diskon tambahan, berarti sistem keuntungan tenaga penjualan pun perlu disesuaikan. Dengan nada tenang, ia menjawab, nanti akan dihitung berdasarkan jumlah pengiriman sebagai gantinya. Misalnya, insentif bulanan atau triwulanan tidak perlu ditambahkan. Namun, Sunha menggeleng pelan. Itu belum cukup, katanya tegas. Perusahaan harus memberikan diskon tambahan sekitar 4% untuk semua kendaraan yang dikirim melalui kontrak flat. Mengurangi insentif saja tidak akan menutupi kerugian. Bahkan jika seluruh insentif akhir tahunmu sudah tercapai, kita tetap akan merugi sekitar 2%. Dalam hati, Jaryong bergumam, tidak boleh sampai merugi. Harus ada keuntungan tambahan yang jelas. Ini adalah ciri khas Direktur Hong Sunha, selalu memperhatikan margin sekecil apapun. Kemudian Jaryong berkata, jika penjualan meningkat, kantor pusat akan menyediakan dealer tambahan, dan dari situ kita bisa mendapatkan lebih banyak margin. Mungkin sekitar 1% per tahun. Dan itu bukan hanya 1% dari kendaraan flat, melainkan 1% dari total penjualan. Saya rasa, itu sudah cukup untuk menutupi kerugian. Sunha menyilangkan tangannya dan menatapnya tajam. Tapi tanpa flat pun, margin belakang tetap bisa tercapai, bukan? Seperti yang kamu katakan, bukankah Horaj sudah siap lepas landas sebagai merek besar? Jaryong tersenyum tipis. Anda sangat memahaminya. Tapi jika Anda ingin mendapatkan keuntungan dari alokasi unik Horaj, akan lebih baik jika Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah dealer yang benar-benar mumpuni. Sunha mengangkat alisnya. Karena ini adalah dealer baru, begitu maksudmu? Benar, jawab Jaryong mantap. Detailer, saya adalah seorang mega dealer, tapi showroom Horaj saat ini baru ada sekitar 3 lokasi. Sunha berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, mari kita sesuaikan rasio komisinya. Baik, jawab Jaryong dengan tenang. Dan tolong masukkan dalam perhitungan insentif akhir tahun. Sunha tersenyum menyeringai. Kalau begitu, negosiasinya sudah selesai. Ayo kita lakukan. Baik, jawab Jaryong singkat. Namun Sunha masih menatapnya dengan ekspresi puas bercampur penasaran. Ini menyenangkan, katanya, tapi kenapa kamu tidak berusaha lebih keras saat membicarakan rasio komisi? Jaryong menjawab tenang, jika kontrak flat dijalankan, maka penjualan akan terjadi. Itu sudah jelas. Saya tidak ingin bergantung sepenuhnya pada perusahaan. Karena bagi saya, itu bukanlah penjualan yang sesungguhnya. Sunha tersenyum kecil. Jadi menurutmu, apa itu penjualan? Saya percaya, kata Jaryong pelan tapi tegas, penjualan adalah titik di mana kedua belah pihak saling mendapatkan rasa puas. Jadi kamu berhenti di titik ketika kamu merasa puas? Tanya Sunha lagi. Benar, jawab Jaryong singkat. Sunha lalu menunjuk ke arahnya dan tersenyum menggoda. Kau tahu aku menyukaimu, bukan? Iya, jawab Jaryong tanpa ragu. Kalau begitu, lanjut Sunha, kau sebenarnya bisa memaksaku lebih jauh. Jangan remehkan angka 1%. Itu jumlah yang sangat besar. Kalau aku di posisimu, aku pasti akan berusaha mendapat lebih banyak. Jaryong tersenyum tenang, lalu menatapnya dalam-dalam. Apakah Anda penasaran, katanya perlahan, mengapa saya mundur dalam hal rasio komisi? Sunha menatapnya diam-diam, dan Jaryong melanjutkan, jika saya berhenti di titik yang Anda izinkan, maka saya sudah menjadi bawahan sepenuhnya, bukan lagi seorang sales. Itu berarti saya hanya mengikuti izin Anda, dan pada akhirnya saya akan menjadi karyawan biasa yang bergantung pada Hores atau Hongsin Motors. Lalu, Sunha menatap Jaryong dengan senyum samar di bibirnya. Jadi kamu ingin tetap setara begitu? Tanyanya dengan nada setengah menggoda, setengah kagum. Jaryong menjawab tenang, saya adalah dealer, dan ini adalah sebuah deal transaksi. Sunha terdiam sejenak, lalu tertawa kecil.
Baiklah, katanya akhirnya. Sebagai bentuk apresiasi, karena negosiasi ini berjalan dengan sangat baik, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa perusahaan yang aku kenal. Ia bersandar di kursinya dan menambahkan, kontrak flat akan dibuat langsung oleh kantor pusat. Mungkin perlu waktu 1-2 hari untuk diproses. Jaryong pun menundukkan kepala sopan. Terima kasih banyak, Direktur. Pada hari Senin di minggu pertama, suasana kantor terasa tegang. Suara seseorang terdengar meninggi di ruangan itu, dia adalah ketua tim senior, Wang. Dengan wajah penuh amarah, ia berkata, sudah jelas kalau standar pelanggan di sini sangatlah tinggi. Menetapkan pegawai baru yang belum teruji sebagai petugas jaga adalah keputusan yang bermasalah. Itu akan menjadi penilaian buruk bagi seluruh tim. Semua orang terdiam. Namun, yang baik, yang berdiri di sebelah Jaryong, menjawab dengan tenang, performa hanya akan terlihat saat kita sudah bekerja. Jadi, apa yang Anda harapkan dari kami sekarang? Ketua tim Wang menatapnya tajam. Setidaknya lakukan RP untuk meyakinkan kami, katanya dengan nada menekan. Jaryong yang berada di samping yang baik hanya melirik sekilas, lalu bergumam dalam hati, RP di Senin pagi, ya. Dia memang sengaja ingin menyulitkan kami, atau mungkin, ini malah bisa jadi menarik. Kemudian, yang baik menatap Jaryong dan berkata dengan nada lembut, maaf ya, sudah merepotkanmu di hari Senin pagi. Bagaimana kalau aku saja yang melakukannya? Namun, Jaryong menggeleng pelan dan menjawab, tidak apa-apa, saya akan melakukannya. Tanpa ragu, ia pun melangkah maju ke depan. Ketua tim Wang tersenyum sinis dan berkata, baiklah, memang lebih baik dikerjakan oleh staf daripada seorang atasan. Dalam hati, Jaryong bergumam, sebenarnya aku tidak terlalu suka metode roleplay seperti ini. Roleplay di awal masa kerja hanyalah cara untuk menjatuhkan mental. Bahkan ketika tidak ada kesalahan, mereka akan tetap mencari-cari kesalahan itu. Kemudian Ketua Wang memerintahkan, untuk peran pelanggan, kamu saja yang melakukannya, Yang Gil. Baik, kepala tim, jawab Yang Gil dengan cepat. Pilih saja tipe mobil yang kamu inginkan. Anggap saja ini konsultasi sungguhan, kata Ketua Wang lagi. Baik, jawab Yang Gil, sembari mempersiapkan perannya. Dalam hati, Jaryong tersenyum tipis. Jika dibandingkan dengan Taylor, harga mobil Horage 2 kali lipat lebih tinggi. Spesifikasi setiap model pun berbeda. Tidak menentukan tipe mobil dari awal saja sudah cukup menunjukkan bahwa mereka tidak akan memberi kemudahan sedikit pun. Roleplay pun dimulai. Jaryong melangkah dengan tenang dan berkata dengan sopan, halo, selamat siang. Saya Lee Jaryong, staf dari showroom Horage Leji. Terima kasih sudah berkunjung ke showroom kami. Yongil yang berperan sebagai pelanggan menjawab singkat, ya, selamat siang. Dengan senyum profesional, Jaryong melanjutkan, apakah ini kunjungan pertama Anda ke showroom kami? Apakah ada sales tertentu yang ingin Anda temui, atau mungkin ada tipe mobil yang sedang Anda pertimbangkan? Yongil menjawab, aku mau melihat H4 atau H6. Baiklah kalau begitu, ucap Jaryong sambil sedikit menunduk hormat. Saya akan mulai dari tipe H6 karena posisinya lebih dekat dari sini. Tapi jika Anda ingin melihat H4 terlebih dahulu, saya juga bisa bantu arahkan ke sana. Bagaimana menurut Anda? Yongil berkata santai, ayo kita mulai dari yang terdekat saja. Dalam hati, Jaryong bergumam sambil menatap mobil di hadapannya, hal paling penting adalah memahami karakter dan niat pelanggan. Ia tahu betul, meskipun Kim Yong-gil terlihat tenang dan tidak terlalu sulit dihadapi, pria itu jelas punya niat menjatuhkannya kapan saja. Itulah alasan dia memilih H6, pikirnya. Pada hari pertama kerja, Kim Imu juga pernah menggunakan model H6 dalam roleplay. Sepertinya mereka memang sengaja menjadikan ini sebagai ujian, gumam Jaryong lagi dalam hati. Ia menatap Yong-gil dengan pandangan tajam tapi tenang. Berbeda dengan Chan Hongchol, pikirnya lagi. Kalau Chan Hongchol hanya bersemangat tapi naif, Kim Yong-gil justru lebih berbahaya. Ia tahu kapan harus memotong alur pembicaraan agar kemampuanku tidak terlihat. Lalu, Jaryong mulai berbicara dengan nada profesional, Anda tadi menyebut sedang membandingkan dengan mobil lain. Apakah Anda sudah sempat mengunjungi showroom lain juga? Yong-gil menjawab dengan datar, ya. Jaryong melanjutkan dengan lembut, jika tidak keberatan, boleh saya tahu tipe mobil apa yang Anda bandingkan? Yong-gil menatap singkat dan berkata, aku mau lihat-lihat dulu saja. Jaryong tersenyum tenang sambil sedikit menunduk, baik, silakan lihat dengan santai. Saya di sini untuk membantu jika Anda memerlukan penjelasan tambahan. Dalam hati, Jaryong bergumam, sejak awal sampai sekarang, dia sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan. Kalau pelanggan seperti ini, semua pertanyaanku hanya akan berakhir sia-sia. Kalau aku mencoba memancingnya secara paksa, konsultasinya malah akan berantakan. Tapi ini hanya roleplay, pikirnya lagi, jadi pasti akan ada momen di mana Kim Yong-gil mencoba menekanku. Dia tidak akan diam saja. Benar saja, saat sedang melihat-lihat mobil, Yong-gil berkata dengan nada datar namun menusuk. Aku membandingkannya dengan tipe sekelas Bauman dan RMW. Kalau dibandingkan dengan itu, rasanya ada yang kurang. Jaryong tetap tersenyum tenang dan bertanya, kurang dalam hal apa, kalau saya boleh tahu?
Yonggil menatap mobil di hadapannya, lalu berkata dengan nada tajam, "Sebenarnya ini mungkin bukan komentar yang pantas di showroom Horaj. Tapi jujur saja, Horaj tidak sekelas dengan mereka, bukan? Saya tahu cukup banyak soal RMW dan Baumann. Horaj dulu bahkan pernah bangkrut, lalu dibeli oleh Volkswagen pada tahun 1970-an, dan baru belakangan ini mulai bangkit kembali." Dalam hati, Jaryong bergumam, dia langsung menyerang titik lemah Horaj dengan tepat. Nilai utama merek premium terletak pada heritage, kebanggaan atas sejarah dan tradisi. Dalam hal ini, Horaj memang kalah jauh. Baumann dan RMW sudah bertahan stabil lebih dari 100 tahun. Sedangkan Horaj sempat runtuh, diambil alih, dan baru hidup lagi setelah jadi proyek eksperimental Volkswagen. Namun Jaryong tetap mempertahankan senyum profesionalnya. "Benar sekali," katanya tenang, "untuk merek premium, sejarah dan tradisi memang sangat penting. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, Horaj juga memiliki sejarah panjang, sudah lebih dari 70 tahun sejak didirikan pada tahun 1932. Belum sempat ia melanjutkan, Yonggil langsung memotong. "Tetap saja, pernah bangkrut. Itu masalah besar. Kalau memang mereka perusahaan sukses dengan produk berkualitas, apa mungkin sampai bangkrut seperti itu? Baumann dan RMW sudah bertahan lebih dari 100 tahun, dan itu fakta yang tak bisa dibantah, bukan?" Dalam hati, Jaryong menarik napas perlahan. Ini saatnya mengubah tekanan jadi peluang. Dengan nada tenang dan penuh percaya diri, ia berkata, "Seperti yang Anda katakan, Tuan Kim, Horaj memang pernah bangkrut pada tahun 1970-an. Saat itu, Horaj belum stabil sebagai perusahaan otomotif. Namun melalui pertumbuhan yang revolusioner, kini Horaj telah menjadi lini premium. Bahkan hari ini, Anda datang ke showroom Horaj untuk membandingkannya dengan Baumann dan RMW." Yonggil tersenyum tipis. "Ya, memang begitu sih," katanya datar. Jaryong menimpali lembut. "Baumann dan RMW jelas merek premium. Tapi pasti ada sesuatu dari Horaj yang menarik perhatian Anda hingga datang langsung untuk memastikan sendiri, bukan?" Kali ini, alis Yonggil sedikit terangkat. "Pertumbuhan revolusioner yang Anda sebutkan tadi maksudnya apa?" Jaryong menatapnya penuh arti, lalu berkata perlahan, "Coba Anda bayangkan, lereng bersalju yang lembut. Di kejauhan tampak jalur curam untuk para ahli ski. Lalu, satu mobil dengan logo perusahaan yang pernah bangkrut itu, muncul dari bawah lereng, melaju menanjak ke atas, diiringi musik yang mengalun indah." Ia berhenti sejenak, memberi ruang pada imajinasi. Mobil berwarna merah terang itu terus mendaki tanjakan curam hingga mencapai puncak, lalu muncul satu kalimat di layar, "Vorsprung-Dreh Teknik, kemajuan pada teknologi Horaj." Dalam hati, Yonggil terdiam. Kalimat itu menembus sesuatu yang dalam, rasa inferioritas kecil yang selama ini dia sembunyikan. Ia tak mengira penjelasan sederhana bisa terasa sekuat itu. Ada kebanggaan, ada nilai perjuangan di baliknya. Jaryong bergumam dalam hati, mereka bisa saja mempersoalkan caraku bernafas, tapi di balik itu, mereka tetap bagian dari Horaj. Mereka punya semangat yang sama untuk membuktikan diri. Kemudian ia melanjutkan, "Iklan itu adalah kampanye pertama Horaj setelah diakuisisi Volkswagen. Dari situlah titik baliknya dimulai. Melalui inovasi teknologi yang berani, Horaj bangkit dan tumbuh pesat hingga bisa berdiri sejajar dengan merek-merek besar yang Anda sebutkan." Yonggil mulai terlihat agak kesal. Tapi perusahaan mobil manapun juga seharusnya berinovasi dalam teknologi. Jadi kenapa itu membuat Horaj lebih baik dari Baumann atau RMW? Jaryong tersenyum, bukan senyum menggoda, tapi senyum yang mantap. Tentu saja bukan hanya Horaj yang berinovasi. Tapi pikirkan ini, dari kondisi bangkrut 3 dekade lalu, Horaj berhasil menyusul 2 merek yang sudah mendominasi lebih dari 100 tahun. Kini Horaj bisa berdiri sejajar dengan mereka. Apakah ada merek lain yang punya perjalanan seperti itu? Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Inovasi tertentu bisa jadi lebih berharga daripada warisan sejarah itu sendiri. Jaryong bertanya, "Anda tadi menyebutkan bahwa Anda menjalankan bisnis, bukan?" Yonggil menjawab singkat, "Benar." Jaryong mengangguk pelan, "Karena Anda masih muda, saya rasa bisnis Anda sedang dalam tahap awal pertumbuhan." Nada suaranya kini lebih dalam, lebih personal. Bagi seorang pebisnis, mobil bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah simbol arah, ambisi, dan keyakinan. Saya ingin memberikan nilai lebih kepada Anda, seperti Horaj yang mendaki lereng ski menuju puncak dengan lompatan besar. Ia menatap mata Yonggil dengan senyum percaya diri. "Saya yakin, satu-satunya merek yang paling cocok untuk menemani Anda dalam perjalanan memimpin bisnis menuju puncak kejayaan." Ia berhenti sejenak, lalu menutup dengan tenang. "Tidak lain dan tidak bukan, adalah Horaj."